Pernah nggak sih lagi butuh-butuhnya, mesin andalan malah ngadat? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal strategi cerdas biar hal kayak gitu nggak kejadian lagi. Namanya pemeliharaan preventif. Kita semua pernah ngerasain kan? Tiba-tiba aja di tengah kesibukan, mesin yang paling kita andalkan malah berhenti. Mungkin keluar asap, ada percikan api, dan produksi langsung mandek. Biaya bengkak, semua orang panik. Nah, kabar baiknya, sebetulnya nggak harus selalu seperti ini loh. Jadi kita tuh dihadapkan pada sebuah pilihan ya kan? Milih buat panik dan reaktif pas masalah datang, atau kita siap-siap dari awal. Seperti yang bakal kita lihat, pilihan pertama itu nguras dompet. Pilihan kedua justru sebaliknya, bikin dompet aman. Sekarang, coba dibayangin sejenak. Gimana kalau kita bisa mengantisipasi masalah dan menanganinya sebelum menjadi bencana besar? Nah, ini dia nih, inti dari perubahan cara berpikir yang mau kita jelajahi. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Solusinya itu adalah sebuah pendekatan proaktif yang kita kenal sebagai pemeliharaan preventif. Anggap aja ini jagoannya lah dalam cerita kita, sebuah strategi cerdas buat ngejaga semuanya tetap lancar jaya. Jadi, pemeliharaan preventif itu apa sih? Gampangnya gini deh, kita ngerawat peralatan secara rutin dan terjadwal bukan karena rusak, tapi justru supaya nggak rusak. Tujuannya cuma satu, biar nggak ada lagi tuh kejutan-kejutan yang bikin pusing. Kuncinya ada di kata terjadwal. Ini bukan lagi soal, nanti deh diperbaiki kalau ada waktu. Bukan. Ini tuh perubahan total dari yang tadinya serba reaktif dan kacau, jadi sebuah sistem yang tenang dan terkendali. Di sini kita yang pegang kendali, bukan mesinnya. Nah, ini juga soal mengubah mindset. Kita nggak nungguin alarm bunyi atau asap ngepul dulu. Justru sebaliknya, kita secara proaktif jadi kayak detektif, nyari-nyari petunjuk masalah kecil sebelum mereka meledak jadi bencana besar. Dan yang nggak kalah penting, ini soal keamanan. Peralatan yang dirawat baik itu ya, peralatan yang kecil kemungkinannya buat rusak secara berbahaya. Jadi, pemeliharaan rutin itu secara langsung menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih aman buat semua orang. Oke, kita udah ngerti apanya, sekarang kita bahas kenapanya. Kenapa kita harus peduli? Nah, ada 4 keuntungan besar yang bikin pendekatan ini benar-benar jadi game changer. Percaya deh, keuntungannya itu jauh lebih besar dari sekedar, barangnya jadi bener. Ada 4 pilar utama nih yang bakal ngubah cara kerja kita. Mencegah gangguan, bikin aset lebih awet, motong waktu henti, dan yang paling penting, hemat banyak duit. Pertama, dan ini yang paling kelihatan ya, mencegah gangguan. Bayangin aja, kerusakan besar itu bisa menghentikan seluruh operasional bisnis. Dengan pemeliharaan preventif, kita ngejaga roda gigi tetap berputar dan kerjaan jalan terus tanpa hambatan. Berikutnya, ini soal bikin peralatan kita lebih panjang umur. Anggap aja ini kayak medical check-up rutin buat mesin. Pemeriksaan dan perbaikan kecil-kecilan itu bisa secara dramatis memperpanjang masa pakai aset berharga kita. Jadi nggak perlu cepat-cepat beli baru yang mahal. Ketiga, ini soal ngurangin yang namanya downtime atau waktu henti. Di bisnis manapun, waktu itu uang kan? Setiap menit peralatan kita diam aja nggak kerja itu artinya kerugian. Nah, pemeliharaan preventif ini secara signifikan meminimalkan waktu henti yang nggak terduga kayak gitu. Dan yang terakhir tentu aja, duit. Mungkin kita perlu keluarin sedikit biaya buat perawatan rutin, tapi coba deh bandingin itu sama biaya perbaikan darurat yang bisa bikin kantong bolong atau mimpi buruk harus beli mesin baru. Jadi ini tuh bukan pengeluaran, tapi investasi paling cerdas yang bisa kita lakukan. Oke, teorinya kedengeran keren ya, tapi gimana cara ngelakuinnya? Yuk kita geser dari kenapa ke bagaimana dan lihat beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Ada 4 aksi kunci nih yang bisa kita mulai nih. 1. Bersihin panel, debu itu musuh dalam selimut, bisa bikin overheat. 2. Kencengin koneksi, getaran sekecil apapun lama-lama bisa bikin kendor loh. 3. Cek suhu dan arusnya, ini kayak ngecek denyut nadi mesin kita. Dan 4. Inspeksi kabel, 1 retakan kecil aja bisa jadi sumber korsleting besar. Nah kuncinya adalah masukin semua ini ke dalam jadwal rutin. Tiap hari, cukup cek visual cepat-cepat aja. Ada yang bocor nggak? Ada yang aus? Bersih nggak? Tiap bulan, coba deh ukur pemakaian listriknya buat lihat trennya. Dan setiap tahun, agendakan general check-up total, di mana kita bisa benar-benar ngerawat lebih dalam dan ganti komponen yang udah mulai capek. Nah, di dunia profesional, ada 1 metrik kunci buat ngukur keandalan. Namanya MTBF,
atau mean time between failures. Gampangnya, ini tuh waktu rata-rata sebuah sistem bisa kerja dengan baik sebelum akhirnya rusak lagi. Jadi intinya tuh gini, seluruh tujuan dari pemeliharaan preventif adalah buat bikin angka MTBF itu makin tinggi. Makin besar MTBF-nya, artinya makin lama jeda waktu antara satu kerusakan ke kerusakan berikutnya. Dan itu berarti sistem kita makin bisa diandalkan. Sesimpel itu. Oke, setelah semua rencana dan aksi ini kita lakuin, hasilnya apa sih? Ujung-ujungnya kita dapat apa? Semuanya itu mengerucut ke dua hasil yang benar-benar kita pengen. Hasilnya adalah sistem yang aman dan awet. Aman karena risiko kerusakan mendadak itu udah kita tekan seminimal mungkin. Dan awet karena umur pakainya jadi maksimal. Jadi kita dapat sebuah sistem yang benar-benar bisa diandalin setiap hari. Pada akhirnya semua ini balik lagi ke pepatah lama yang kita semua tahu. Sedia payung sebelum hujan atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di dunia permesinan, pepatah itu nilainya bisa miliaran. Jauh lebih pintar mencegah masalah kecil daripada sibuk benerin bencana besar. Dan itu membawa kita ke akhir pembahasan kali ini. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dan ini nggak cuma soal mesin loh. Coba pikirin deh, ada satu hal apa dalam hidup Anda, bisa jadi mobil, kesehatan, atau bahkan hubungan, yang kayaknya bakal lebih baik kalau kita mulai rawat secara preventif dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak.